Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan honorer atau tenaga non ASN. Jadi tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, bahwa rencananya setelah tahun 2023 atau tepatnya bulan November 2023, seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah adalah ASN, yaitu PNS dan P3K. Tetapi sampai dengan sekarang rencana tersebut belum jelas ya apakah benar akan diberlakukan atau tidak. Karena tentunya jika langsung dilakukan artinya seluruh tenaga non ASN atau honorer diberhentikan setelah November 2023, tentunya akan menimbulkan banyak sekali masalah. Dan sampai sekarang para pemangku kebijakan ya, baik itu Kementerian Pan-RB, Asosiasi Pemerintah Daerah, BKN, Kementerian Keuangan, DPR, dan lain sebagainya, masih merumuskan kebijakan seperti apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Dan kemarin ada berita menarik bahwa jika ada tenaga non ASN atau honorer yang tidak lulus P3K akan dikasih uang. Artinya atau istilahnya ada uang pisah untuk honorer. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan kebijakan ini? Sebelum teman-teman tinggalkan di kolom komentar atau berikan komentar, kita lihat dulu beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita berkaitan dengan uang pisah buat honorer ya. Beritanya dari Klik Pendidikan ID. Kita coba bacakan. Judulnya, uang pisah buat honorer, tidak lulus P3K, honorer langsung dikasih duit. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah salah satu opsi agar selamat dari penghapusan. Tidak heran, seluruh tenaga honorer ikut berdesakan dalam seleksi P3K tahun anggaran 2022 yang saat ini sedang berlangsung. Namun, yang menjadi masalah saat ini ada para tenaga honorer yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat untuk mendaftar P3K. Secara tidak langsung, kategori honorer ini tidak punya pilihan lain kecuali dirumahkan. Tentu ini bukan masalah yang sepele, sebab ribuan atau bahkan jutaan honorer bisa kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Padahal, di antara para tenaga honorer tersebut ada yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sehingga bila penghapusan honorer dilakukan begitu saja, maka akan terjadi jumlah pengangguran yang meningkat tajam, diikuti dengan jumlah kemiskinan dengan pergerakan serupa. Penyelesaian terbaik bagi para tenaga honorer terus dimusyawarahkan kepada berbagai macam stakeholder atau pihak terkait. Kabar baiknya, pemerintah sangat serius menyikapi hal ini. Dengan banyak pertimbangan, kini solusi terbaik sedang dirumuskan. Dengan demikian, solusi terbaik yang tidak mencederai pihak manapun termasuk para honorer, khususnya yang tidak lulus P3K, dapat ditemukan dan bisa segera direalisasikan. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pan-RB khusus untuk menyelesaikan masalah honorer. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer saat ini telah banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jumlah mereka yang tidak sedikit menjadikan rencana pemerintah untuk menghapuskan tenaga non-ASN ini benar-benar harus dipikirkan secara matang. Seperti pernyataan salah satu kepala daerah yaitu Bupati Gorontalo Utara, Tarik Modanggu, mengatakan dalam rapat tersebut bila honorer yang tidak lulus dihapuskan, maka akan ada 5 puskesmas terancam tutup. Misalnya di Gorontalo Utara, dari 15 puskesmas itu ada 5 puskesmas yang pasti hampir tutup, tutur Tarik. Kemudian ia mengatakan TK atau PAUD lebih dari 100 akan tutup karena semua honorernya lulusan SMA yang tidak bisa mendaftar P3K. TK PAUD itu sebanyak 189 yang akan tutup karena semuanya SMA dan sebagian pasti ada yang tidak lulus, sambung Tarik. Tentu masih banyak masalah yang akan timbul bila honorer yang tidak lulus P3K akan dirumahkan. Untuk itu, APKASI mengusulkan solusi yang saat ini sudah ada di tangan Kemenpan RB. Adapun usulan solusi kepada pemerintah bagi honorer yang tidak memenuhi syarat sebagai P3K adalah sebagai berikut. 1. Diberikan pelatihan kewirausahaan. 2. Diberikan uang pisah sebagai modal usaha.
3. Diberikan kartu prakerja. 4. Melakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta. 5. Mendorong seluruh investasi untuk memberdayakan tenaga non-ASN. Jadi bagi para honorer yang tidak memenuhi syarat P3K, selamat, kamu saat ini sudah memiliki harapan besar. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan salah satu usulan dari APKASI ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yang mengusulkan untuk honorer yang tidak lulus agar bisa dikasih uang pisah untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha. Dan tentunya dari usulan ini masih dibahas ya, belum jelas apakah usulan ini yang akan diambil atau usulan-usulan yang lain, karena tadi masih banyak usulan yang lain. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan usulan ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan kali ini pembahasannya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.